masih nggak pakai masker semuanya. Paling kalau ada yang pakai masker pun cuman mahasiswa dari Asia Timur aja. Jadi otomatis kayak aku juga mulai agak ngejauh gitu. Karena di sini masker bukan habit. Jadi kayak semacam kecurigaan gitu loh sama orang-orang yang pakai. Apalagi aku Asian, jadi aku kayak agak-agak conscious gitu. Aku takut kalau aku pakai masker terus aku kelihatan obvious banget orang Asia, terus kayak bisa dicurigain. Iya, atau dicurigai juga. Soalnya ada temanku yang orang Korea kan, dan dia bilang dia pakai masker gitu di public transport, dan ada kayak bapak-bapak tua gitu kayak nyamperin terus kayak ngomel-ngomel lagi bawa virus ke negaranya and so on. Teman-teman, sekarang aku barengan teman lama yang udah bertahun-tahun gak ketemu, ternyata di sekolah lagi. Di itu ya, Bu ya? Iya. Yeah. Yes, ada Mega Savitri. Apa kabar, Meg? Baik, Mal. Baik. Kemarin gak sempat ngobrol karena kamu masih bisa jalan-jalan. Kok bisa jalan-jalan? Foto-fotonya di-upload loh di Facebook, itu di mana? Itu di National Park. Soalnya kan tempat tinggalku itu kayak literally di dalamnya National Park itu sendiri. Dan National Parknya itu gede banget ya. Jadi kayak social distancing masih memungkinkan gitu. It's masih bisa jalan-jalan. But anyway, kamu sekarang tinggal di mana, Mek? Aku sekarang tinggal di kota Brighton namanya. Itu sekitar 1 jam dari London. Lokasinya ada kayak di ujung bawahnya UK banget gitu. Di paling selatan. Oke, 1 jam dari London. Untuk keseharian berkutat di Brighton aja berarti ya? Paling sering emang di area Brighton. Kayak ke London itu paling cuma sekitar sebulan sekali. Gitu. Berapa lama sih udah di sana? Dari awal September 2019 kemarin. Baru gitu. Masuk ya, Bu? Berarti ini apa? S2, S3? S2. Asik. Ini kan 2019 akhir juga tanda apa ya? Kondisi di Wuhan, tahu sendiri kan ya. Kemudian merembet kemana-mana dan sekarang berhubung kamu udah di Brighton, di UK, kondisi saat ini gimana di sana, Mek? Di sini situasinya itu kayak gimana ya, berubah terus tiap hari, dan perubahannya itu kayak cepet banget. Jadi sekitar akhir Februari kemarin pemerintah UK itu officially masuk ke fase pertama, kayak fase mereka respon pandemiknya gitu. Fase pertama namanya fase containment. Jadi kayak mereka berusaha tracing semua orang yang diduga menderita COVID, kemudian mereka contain penyebarannya gitu. Cuman situasinya kan terus berubah ya tiap hari. Dan mereka kayak monitor terus perubahannya gitu dengan ketat. Dan tiap kali ada apa-apa kayak ada kritikan dari masyarakat, atau kalau dikira angkanya naik terlalu signifikan, mereka kayak langsung adjust kebijakannya cepat banget. Oh, langsung berubah, langsung itu ya, gonta-ganti gitu ya. Tapi terakhir, kamu sebagai pelajar di sana, kemudian tinggal di sana juga, keseharian kayak gitu sudah banyak aturan yang berlaku belum terkait dengan social distancing maybe, kemudian apa ya, Bu? Stay di rumah, work from home, study at home, kayak gitu udah mulai berlaku? Sejak kapan? Udah, jadi sekitar 2 minggu yang lalu pemerintah UK officially masuk fase 2. Fase 2 itu namanya delay. Jadi ketika containment itu nggak berjalan, mereka akhirnya kayak memberlakukan measure yang lebih strict lagi. Jadi sekitar 2 minggu lalu pemerintah itu udah kayak mulai ngomong social distancing, kalau bisa stay at home. Karena banyak banget yang masyarakat yang masih belum mematuhi aturannya, akhirnya mereka kayak nambahin lagi measure-nya. Oke, restoran-restoran sama pub sekarang ditutup, soalnya orang-orang UK kan hobinya emang main ke pub, minum-minum kayak gitu. Nah, kemudian karena pub mulai ditutup, orang-orang akhirnya jumlah yang keluar pun mulai berkurang kan. Nah, tapi sayangnya karena sekarang cuacanya lagi bagus banget, kayak matahari itu bersinar terus gitu. Dan look, matahari itu kayak semacam komoditi yang langka banget di UK. Jadi lagi enak banget kan ya. Mereka langsung kayak pengen keluar, pengen berjemur, jalan-jalan kayak gitu kan. Masih nggak dipatuhin lagi kan.
akhirnya kayak weekend kemarin itu banyak banget yang jalan-jalan macam ke pantai, ke gunung. Akhirnya pemerintah mulai kayak mulai kesel. Akhirnya mulai kayak ngumumin partial lockdown namanya. Jadi partial lockdown itu kayak mulai sekarang polisi kayak dikasih kewenangan buat bubarin kerumunan gitu. Publik juga udah mulai dilarang keluar rumah kecuali buat hal-hal esensial kayak belanja mingguan misalnya, obat-obatan, atau ngurusin keluarganya yang lagi sakit, atau mungkin keluarganya tua dan butuh kayak bantuan kesehatan kayak gitu. Tapi kenapa aku sebutnya masih partial lockdown? Karena satu, law enforcement sendiri masih belum dapat guidance yang cukup jelas gitu dari pemerintah. Apa aja yang boleh mereka lakuin, kayak kewenangannya sejauh mana. Jadi ketika rakyat itu banyak yang nanya kayak telepon gitu ke pemerintah setempat, gimana nih? Jadi kita nggak boleh keluar sama sekali. Gitu. Pemerintah setempat itu juga masih belum guidance karena emang masih kondisinya berkembang gitu. Cuman kendaraan umum juga masih jalan. Dan public transportation juga masih jalan. Masih. Dan orang-orang juga masih bisa keluar masuk UK. Jadi kayak bordernya belum ditutup gitu. Oke, lockdown, partial lockdown. Artinya gini, kalau memang public transportation masih jalan, berarti selain tempat-tempat hiburan atau apapun, katakanlah public area seperti taman, itu juga masih belum ditutup dan bisa digunakan sehari-hari ya? Iya, jadi kemarin malam Prime Minister kayak spesifik ngomong bahwa taman-taman nggak akan ditutup. Orang-orang masih dibolehin kayak keluar buat olahraga, bawa larinya gitu. Cuman mereka harus kayak jaga jarak 2 meter. Nah, harusnya polisi nanti yang kayak enforce gitu. Kalau ada orang yang kelihatan berkerumun, mereka boleh ngebuka. Karena mereka nggak boleh kayak berkerumun lebih dari 2 orang. Oke, artinya menghindari itu ya, kerumunan aja ya. Dan diharuskan untuk nggak ada kerumunan gitu. Iya. Oke. Cuma karena this is so new, this is like the first day, we don't know. Iya. Nggak paham, kita harus ngapain nggak paham gitu kan ya. Oke. Tapi tadi sempat kamu bilang, Mei, soalnya ada beberapa tempat-tempat hiburan ditutup. Yang boleh buka nih, katakanlah di beberapa negara lain teman-teman bilangnya sih toko-toko, groceries, laundry masih bisa buka. Kalau di sana gimana? Sama sih, semua groceries masih dibolehin buka, apotek masih dibolehin buka. Tapi kayak restoran-restoran sama pub kan udah ditutup. Terus semua toko-toko kayak toko-toko pakaian atau toko barang-barang yang nggak esensial semuanya udah ditutup. Oke. Jadi sebenarnya arahannya dari pemerintah adalah publik selain key workers itu nggak ada yang dibolehin keluar dulu. Semuanya harus. Kamu nggak bisa sama sekali. Jadi aku kan harusnya kuliah, semua kuliahnya itu langsung online. Jadi dari kemarin aku duduk di depan komputer, dengerin lecture, kalau mau nanya juga nanyanya secara online gitu. Tapi keseharian aman, Me? Maksudnya secara esensial mulai dari makananmu, kemudian kebutuhan hidup, itu aman terkendali atau ada kelangkaan? Karena beberapa hal di Indonesia itu ada yang langka, misalkan masker, hand sanitizer. Di sana gimana? Jadi gosip tentang lockdown ini sebenarnya udah ada dari minggu lalu. Dan karena ada gosip-gosip, UK mau lockdown, border jangan-jangan mau ditutup dan semacamnya, mulai minggu lalu itu kelangkaan mulai kerasa banget akhirnya. Aku sempat belanja hari Rabu kemarin dan literally yang namanya beras, pasta, tisu toilet, segala macam daging, segala macam buah-buahan itu nggak ada. Dan aku kayak ke 5 supermarket gitu, dan di supermarket terakhir aku baru bisa nemu 1 karton telur. Tapi kayak ada kenaikan harga nggak? Ada kenaikan harga nggak? Atau tetap harga biasa? Kalau harga tetap di-maintain, jadi semuanya sama. Paling yang kelihatan bedanya itu kalau di toko-toko lokal, kayak semacam toko kelontongnya sini gitu. Nah, di toko kelontong gitu kan nggak dikontrol sama pemerintah, jadi kayak ada beberapa barang macam beras gitu, naik sampai 1 pounds. Ya, which is itu kayak banyak banget sih. Lumayan sih. Kalau untuk masker, kebutuhan proteksi dini, proteksi tubuh itu gimana di sana? Masker. Nah itu agak-agak tricky sih. Kalau hand sanitizer sama sabun cuci tangan emang lengkap. Jadi ketika aku nyari minggu lalu, nyaris udah nggak ada sama sekali. Cuman
Kalau buat masker, I don't know. Karena di sini masker bukan habit. Jadi ada kayak semacam kecurigaan gitu loh sama orang-orang yang apalagi aku Asian, jadi aku kayak agak-agak conscious gitu. Aku takut kalau aku pakai masker terus aku kelihatan obvious banget orang Asia, terus kayak bisa dicurigain. Iya, atau dicurigai juga. Soalnya ada temanku yang orang Korea kan, dan dia bilang dia pakai masker gitu di public transport, dan ada kayak bapak-bapak tua gitu kayak nyamperin terus kayak ngomel-ngomel dia bawa virus ke negaranya and so on kayak gitu. Terjadi juga ya semacam itu ya. Iya, dan itu kejadiannya udah agak lama gitu sih, awal Maret. Oke, di awal-awal kondisi sudah semakin parah sih di dunia ya. Me, itu sekarang senjatamu apa untuk kayak gini? Selain kebutuhan pokok yang tadi kamu bilang langka, yang sudah standby yang kamu pegang sekarang apa? Mie instan. Tapi itu kayak hati-hati keriting usus. Sekitar akhir Februari kemarin kayak udah ngumpulin mie instan sih. Itu lebih karena I was crazy karena about hobi Anda aja makan mie instan. terus masih kayak agak-agak thankful gitu. Oh thank God ada telur karena ada mie instan. Kayak segitu paniknya banget. Dan sebisa mungkin aku juga nggak nyoba hoarding gitu. Jadi kalau belanja emang belanja secukupnya. Supaya yang lain juga dapat. Emang banyak yang hoarding ya? Banyak banget yang panic buying, hoarding kayak gitu. Masif, gede banget. Jadi orang-orang di sini kan kebanyakan emang udah mampu. Apalagi kalau dibandingin pelajar kayak aku ya. Jadi sekalinya mereka belanja gitu kayak bisa bawa troli yang gede banget, bisa kayak beli beef tumpuk yang tinggi banget. Buat 2 minggu, sebulan. Buat mingguan sih kayaknya. Mingguan, oke. Yeah. Di sini kayak lebih seminggu 2 minggu sekali belanjanya. Dan mereka mampu buat numpuk-numpuk makanan cukup banyak gitu, kayak beli pasta sabrek atau beli beras sabrek. Akhirnya banyak yang terutama yang orang-orang tua sama mungkin staff NHS itu kayak staff medis di UK gitu. Oke. Ini kan yang paling rawan yang kena itu adalah mereka yang imunnya rendah ya, kan anak kecil, kemudian orang tua. Ada pengaturan khusus nggak untuk masyarakat kayak gitu? Ada. Jadi buat orang-orang yang vulnerable, kayak yang udah punya underlying health condition sama orang-orang yang udah tua, mereka nggak dibolehin keluar sama perintah. Jadi udah disuruh stay at home. Terakhir kali aku baca sih mereka disuruh pokoknya stay di rumah 12 hari kalau nggak salah. Cuman karena ini situasinya berubah terus, aku nggak tahu deh. Kayaknya bisa jadi angkanya juga ditambah. Coba diintip sekarang. Coba diintip di luar ada orang tua nggak yang jalan-jalan itu? Nggak ada, dijamin nggak ada. Karena kebetulan residensial tempat aku tinggal ini isinya orang-orang muda semua. Dan kayak literally di Taman Nasional. Jadi kayak kondisinya itu susah juga buat orang tua jalan. Kan tapi kan bukannya taman itu kan dipakai buat olahraga, orang tua jalan-jalan biar stay fit kayak gitu. Masa suasananya juga nggak sampai kayak gitu di taman di dekat di tempat kamu tinggal? Nggak, karena ketika aku ngomong Taman Nasional, kamu harus bayanginnya Taman Nasional yang ada hutannya, binatang liar. Bukan Taman Bungkul ya? Bikin ujung kulon. Oke, berarti memang luas banget di situ, Brighton namanya. Itu ada aturan khusus lagi nggak, misalkan saja karena tadi kan sempat orang tua nggak boleh keluar, kemudian anak kecil yang vulnerable, mereka yang memang rentan banget kena imun. Nah, step berikutnya gitu ada pengaturan katakanlah jam keluar, jam malam gitu ada di sana? Belum ada. Belum ada. Ya. Okay. Tapi pemerintah masih nimbang-nimbang lagi kan, mereka kayak monitor terus situasinya. Jadi kayak holiday goers ini yang lagi kayak menuin resort sama tempat wisata masih tetap nekat atau masih tetap ngeyel apa enggak. Nah, masih tetap ngeyel juga bisa jadi mereka nanti bakal memperlakukan kayak curfew gitu. Jadi ada denda. Ada denda nggak sih? Enggak, belum ada juga. Karena kayak aku bilang masih baru di-announce itu kemarin, jadi ini baru banget gitu. Situasinya masih berubah terus. Masih baru berarti juga masih ada banyak yang berseliweran juga ya. Ya udah kayak ngelakuin daily life sehari-hari gitu. Iya. Oke, baik. Me, itu kondisi dari Brighton yang di sana itu ada announcement khusus nggak sih dari KBRI yang diperuntukkan untuk para
diaspora kayak kamu dan juga teman-teman yang ada di sana? Himbauannya cuma satu, ikutin peraturan negara setempat. Tapi kalau untuk mahasiswa LPDP ada himbauan tertentu lagi, kayak kan banyak banget yang gelisah, anxious, pengen pulang ke Indonesia. Himbauan dari LPDP setelah mereka konsultasi sama Kemlu, kita kayak disuruh stay di negara masing-masing. Karena mahasiswa LPDP kan ada banyak banget dan kayak nyebar di ratusan negara gitu ya. Jadi concernnya pemerintah Indonesia itu kayak imported cases. Kayak yang kejadian di negara-negara Asia Timur, di Cina, di Korea, dan semacamnya. Karena kan kasus di sana sempat naik lagi, itu kayak dibawa sama mahasiswa-mahasiswa sama ekspat yang pulang kan. Ya kita disuruh kayak stay dulu aja di sini, ikutin himbauan ekspat gitu. Oke, kalau disuruh untuk stay di rumah saja selain kamu kuliahnya juga online, ngapain aja? Masih bisa ketemu dengan teman lain gak sih? Atau masih bisa jogging katakanlah, keseharianmu aja kayak gimana? Masih bisa jogging. Kesehariannya kayak kebanyakan yang ngerjain tugas sama kuliah sih ya. Kuliah karena masih tetap jalan terus. And trust me, every single day I receive email from the university. Kayak ngingetin deadline lo tanggal segini, lo harus kayak bikin apa, milih supervisor, lo harus kontak supervisor, lo harus kayak gini gitu. Itu kayak tetap banyak banget. Tetap jalan terus. Kayak walaupun dunia kiamat, kayaknya kita tetap harus ngerjain tugas-tugas. Tapi semakin mendekati posisi di mana kita udah, kalau di Indonesia kan sudah mulai warning di mana-mana, sementara di sana juga masih baru warningnya. Kemudian perkuliahan tetap jalan. Ribet gak untuk mengelola, managing time kayak gini? Justru lebih gampang sih, karena sekarang kan semua aktivitas perkuliahannya di Microsoft Teams dan kayak ada gitu. Jadi begitu kayak udah waktunya kuliah, tinggal datang ke laptop. Terus kalau masalah belanja nggak terlalu terganggu banget sih. I just need to like spare belum terganggu. Jangan sampai. Terus. Yeah, I just need to spare one whole day to do the grocery shopping. Karena lokasinya kan jauh semua. Kayak aku harus naik bus, terus kayak ke supermarket satu, mastiin kalau barang-barangnya ada, kalau nggak ada harus pindah ke supermarket lainnya. Itu doang sih yang takes time. But other than that, everything is fine. Itu public transportation dan juga tempat-tempat kayak gitu kan rawan ya? Nggak takut, Mei? Enggak sih. Personalnya ngerasa gimana? Maksudnya, aduh ini udah kondisinya kayak gini, terus masih harus belanja, masih harus naik transportasi umum, gimana kayak gitu? Jadi gini, area tempat tinggal aku kan emang kayak area untuk students. Gitu juga jalur yang dilewatin public transportnya itu kayak apa ya? Kebanyakan khusus. Juga ada residensialnya students gitu karena ada University of Brighton nggak jauh dari sini. Jadi busnya tuh kayak bus khusus gitu. Karena siswanya udah banyak yang pulang kampung atau pulang ke rumah masing-masing di UK, nggak terlalu padat. Jadi kayak kemarin aku sempat naik bus, cuma ada 2 orang doang di bus. Itu pakai social distancing nggak pas 2 orang itu? Iya, kita duduk jauh-jauhan kan. Karena kayak aku bilang, orang-orang sini masih nggak pakai masker. Semuanya. Paling kalau ada yang pakai masker pun cuma mahasiswa dari Asia Timur aja. Jadi otomatis kayak aku juga mulai agak ngejauh gitu kalau lihat kerumunan orang. Tapi rasa khawatir kalau pakai masker ntar dicurigain gitu masih ada ya, Mei ya? Masih. Mau nggak mau sih. Jaga diri lah ya. Nah, karena aku agak conscious juga kalau aku Asian. Nanti kalau mungkin setelah ada news bahwa COVID itu airborne, terus makin banyak orang-orang British di sini yang pakai masker, aku juga bakal pakai masker. Iya, ngikutin aturan pemerintah aja sebenarnya. Oke, kamu di sana dan teman-teman kita yang ada di Indonesia, aku pengen sih kamu ngasih apa ya? Banyak dari kita di sini tuh kayak masih menyepelekan gitu loh, Mei. Kasih masukan dong, kasih tips dong dari teman-teman yang ada di sana, dari kamu gimana? Tips macam apa nih? Kalau tips tips atau apa kayak petuah? Gini. Dari Mega Savitri. Jadi the first thing that I noticed, like the massive differences between coronavirus
and in UK and in Indonesia is like how people react to it. Jadi ketika angka coronavirus di UK naik, aku tuh merasa kayak aku yang harus proaktif nyari informasi di sini. Terus nggak banyak dari teman-temanku kayak yang tiap hari bahas ini sampai kayak blow up gitu, nggak ada. Oke. Jadi kayak semua orang merespon ini dengan tenang gitu. Tapi kayak kita juga harus proaktif nyari arahan dari pemerintah. Jadi kalau pemerintah emang udah nyuruh social distancing, kita yang harus patuhi juga. Kalau pemerintah nyuruh kita jangan dikit-dikit ngontak NHS ya, kita juga nggak ngontak mereka. Jadi don't panic. Karena angkanya mulai naik di Indonesia, things started to blow up. Kayak tiba-tiba sosial media isinya penuh semua sama berita-berita coronavirus. Banyak banget yang belum terverifikasi pula. Terus kayak sosial media WhatsApp itu juga mulai kayak isinya tiba-tiba penuh semua. Tiap bangun tidur tiba-tiba ada ratusan WhatsApp. And it's crazy. People are just starting to get like panic. Jadi kalau kalian kayak nyebar panik, it doesn't really help gitu. Kayak stay calm, bantu kayak kampanye apapun yang lagi dipromosiin pemerintah atau yang mungkin lagi dipromosiin WHO. Karena orang lain pun tahu kalau kondisinya itu bad. Literally everyone know that the situation is bad. So it doesn't really help if you like share bad news, terus kayak share info-info yang hoax yang masih belum terverifikasi, atau orang-orang yang mungkin video-video atau foto-foto orang yang berjatuhan di pinggir jalan, itu kayak justru bikin orang-orang tambah panik. Jadi stay calm, dengerin apa yang dibilang sama pemerintah. Yes, my girl. Terus diikutin aja. Gitu. Iya. Tapi kamu pegang itu kan nomor-nomor penting di sana kan, Me? Pegang. Iya. Kayak di sini udah tahu kalau mau telepon NHS nomornya berapa, udah tahu juga kalau ada kejadian apa kita harus infoin universitas, semua panduannya udah jelas. Jadi sama yang ada di Indonesia juga kayak pastiin kalian tahu nomor-nomor darurat yang harus dihubungin, tapi jangan langsung ke rumah sakit, karena rumah sakit itu poin penyebaran dari virusnya.